Ciao, pace bene. Dengan sengaja saya membuat video persis di depan bangunan gereja ini. Ini adalah gereja Santo Petrus di Vatikan. Gereja ini kita sematkan tidak hanya ke gereja Katolik saja, ke kelompok agama Katolik menurut saya, tetapi kepada semua orang beriman Kristen. Mengapa? Gereja ini memang didirikan di abad pertengahan sebagai fisik, tetapi ini adalah tampilan fisik dari gereja yang sudah berziarah sejak semula, terutama sejak era Kristus berkarya. Jadi ini tidak hanya berbicara tentang kekristenannya Katolik, tetapi kekristenan semua gereja. Kita harapkan sebenarnya hanya ada satu gereja, tapi kenyataannya sudah banyak kelompok-kelompok. Seandainya kita berandai-andai bangunan ini tidak ada, kekatolikan, gereja Katolik tak ada, mau ditarik dari mana sejarah kekristenan itu? Apakah ditarik dari tahun 1500-an? Padahal Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Apakah ditarik dari gereja Ortodoks? Padahal pemisahan gereja tahun 300-an bersamaan dengan kekaisaran Romawi. Kisah Kristus yang adalah penyelamat itu kita tidak bisa lepaskan dari kekejian, katakanlah kekejian, dari kekuasaan kekaisaran Romawi. Nah, kekaisaran Romawi itu yang sebenarnya bolehlah kita katakan sejak awal mengganggu, tetapi serentak juga membantu, dalam arti positif, dalam arti negatif, untuk mengembangkan gereja yang berziarah ini. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang bukan Katolik mencoba menyudutkan gereja Vatikan dengan segala katakanlah kejahatan, skandalum, korupsi. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena tuduhan itu hanya bisa diberikan kepada sesuatu yang lebih panjang usianya, lebih lebar cakupannya. Apa maksudnya? Kita ibaratkan seorang tua dengan seorang anak-anak, balita. Kejahatan macam apa yang bisa kita tempelkan kepada balita yang baru lahir? Kita bandingkan dengan seorang tua yang berusaha berbuat baik dalam hidupnya, tetapi sudah berusia 70-80 tahun. Kalau kita mencoba merunut apa saja dosanya, pasti banyak sekali daftar yang bisa kita buat. Nah, demikian juga gereja ini yang sudah berziarah 2000 tahun, katakanlah begitu, yang mengakui Petrus sebagai paus pertamanya. Apakah banyak jahatnya? Pasti banyak dibandingkan kelompok yang baru lahir dalam 10-20 tahun yang belakangan ini. Maka mencoba mengumpulkan dosa-dosa apa yang dibuat oleh bangunan gereja yang relevan, yang terkait dengan bangunan ini, saya pikir itu dengan gampang bisa dilakukan. Itu soal jangkauan waktu, soal keluasan lagi. Seringkali gereja Katolik Vatikan diserang oleh kejahatan, katakanlah skandalum yang terjadi jauh di sana. Tetapi kita, karena sama-sama Katolik, ikut juga merasakannya. Skandal-skandal yang terjadi di belahan bumi lain. Siapa yang menyerang ini? Mereka yang berada dalam komunitas yang kecil, yang umatnya di satu tempat itu saja, sehingga apa yang terjadi di Amerika Selatan, apa yang terjadi di Eropa Utara, apa yang terjadi di Amerika Utara, seolah-olah bukan bagiannya, padahal itu bagian dari perjuangan orang Kristen juga. Itulah gereja sebenarnya, harus sebagaimana dikatakan oleh Paulus misalnya dalam surat kepada jemaat di Korintus. Satu tubuhlah gereja itu. Satu sakit, semua menderita. Nah, pertanyaannya, apakah semua memiliki gairah, keinginan untuk mau senasib sepenanggungan dalam gereja? Itulah sebenarnya satu hakikat dari gereja yang sedang kita bicarakan saat ini, yang direpresentasikan oleh kehadiran bangunan ini. Maka Vatikan dengan panjangnya usianya merepresentasikan gereja yang berziarah, gereja kita semua, tak peduli itu Katolik atau Kristen, gereja yang Kristus dirikan hendak ditunjukkan oleh gereja yang satu ini, yang berkeluasan di seluruh dunia, bukan hanya berbicara tentang komunitas partikular, gereja saya di kampung saya,
yang tak mau pusing dengan persoalan orang beriman yang ada di belahan bumi lain, atau kalaupun mau ambil pusing hanya sekadar pada batas berbelas kasih tanpa menganggap itu bagian dari dirinya. Tetapi gereja yang satu ini adalah gereja memang yang adalah satu, diperjuangkan untuk tetap kudus dengan bantuan rahmat Allah, yang selalu diusahakan apostolik sampai sekarang, diteruskan dari bapak-bapak dulu, bapak-bapak gereja dulu, para paus, terutama dari para rasul. Universal, berlaku untuk semua, bukan partikular. Semoga bangunan ini memang menunjukkan kepada kita semangat gereja yang satu itu, entah dari denominasi apapun. Satu dalam iman, satu dalam ajaran, satu dalam kumpulan, aliansa yang kepalanya adalah Kristus. Ciao, ciao.